Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Unipa Surabaya akan mencari tahu dan meneliti mengenai fenomena alam yang diakibatkan oleh adanya limbah. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun atau toksik dan berbahaya dikenal dengan limbah B3 yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi menjadi komponen patogen yang juga berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya. Bila ditinjau secara kimiawi, bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Perkenalkan, nama saya Arselia Dian Puspita Marani dengan nomor induk NIM 203800014. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi limbah berdasarkan karakteristik dan wujudnya. Limbah industri dibagi menjadi 3. Yang pertama limbah cair, yang kedua limbah gas, dan yang ketiga adalah limbah padat. Limbah cair dihasilkan oleh hasil kegiatan industri yang berupa zat cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan dari lingkungan tersebut. Yang kedua limbah gas. Limbah gas ini berupa debu, asap, dan partikel-partikel yang dikeluarkan oleh pabrik ke udara dan dibawa oleh angin sehingga dapat memperluas jangkauan pemaparannya. Yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat ini dihasilkan dari hasil buangan industri dan dapat berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari sisa-sisa proses hasil pengolahan industri tersebut. Limbah padat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama limbah padat yang dapat didaur ulang dan limbah padat yang tidak dapat didaur ulang. Limbah padat yang dapat didaur ulang contohnya seperti mika, styrofoam, dan kaca, plastik, dan sebagainya. Penggolongan limbah berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2. Yang pertama domestik dan non-domestik. Yang domestik, sumber domestik itu berasal dari kegiatan rumah tangga, sekolah, pasar, dan tempat-tempat umum. Contohnya seperti botol plastik, sisa makanan kaleng, dan lain sebagainya. Yang kedua dari sumber non-domestik. Sumber non-domestik itu berasal dari perikanan, peternakan, terus pabrik, industri, dan lain sebagainya. Di sini kami mengangkat tema limbah sebagai masalah utama pencemaran lingkungan. Mari kita simak dan cermati video wawancara teman kita dengan Ibu Yuli selaku Kepala RT di daerah sungai tersebut berada. Sama saya Imam Nur Rahim. Permisi, dengan Ibu siapa? Bu Yuli. Oh ya, terus apakah Ibu sudah lama tinggal di sini? Ya, sudah kira-kira 16 tahun yang lalu, Mas. Terus apakah pernah terjadi fenomena alam berupa luapan air sungai, banjir, ataupun bau busuk yang menyengat? Pernah, Mas. Ya, terus apakah warga atau masyarakat sekitar sini pernah melakukan pembersihan sungai? Ya sering, Mas, kerja bakti. Ya, terus kira-kira aliran sungai ini berasal dari mana, Bu? Dari Menanggal, Mas. Terus apakah ada industri di sekitar sungai ini? Tidak ada, Mas. Ya, terima kasih atas informasinya, Bu Yuli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Maulana. Saya akan meneruskan penjelasan teman-teman di atas. Yang pertama, di sungai tersebut telah tercemar oleh limbah yang berbentuk limbah organik, yaitu berasal dari alam, limbah padat, limbah domestik berupa limbah rumah tangga, dan limbah non domestik yang berupa limbah transportasi dan komponen lain-lainnya. Namun mayoritas limbah yang mencemari lingkungan tersebut adalah limbah organik dan limbah rumah tangga. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya limbah berupa daun busuk yang berwarna hitam dan limbah yang mengendap di bawah air, sehingga menyebabkan aliran sungai tersebut tidak mengalir secara sempurna. Pengendapan tersebut memicu terjadinya luapan air sehingga terjadi banjir. Kemudian faktor yang menjadikan sungai tersebut sering terjadi luapan adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan keadaan sungai tersebut, sehingga jarang sekali melakukan kerja bakti untuk membersihkan saringan sungai, mengeruk endapan sungai untuk dibersihkan, karena masyarakat di sekitar lingkup sungai tersebut merupakan lingkup orang-orang yang cukup sibuk. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Rizky Rahmawan dari kelompok 2. Setelah kita amati paparan teman kita, sungai tersebut benar-benar tercemar oleh limbah. Dengan bukti tambahan yakni video yang telah kami lampirkan. Dan kondisi aliran sungai yang tidak mengalir sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air. Pastinya terdapat limbah yang menyangkut di sisi maupun sela-sela sungai. Sekian laporan kami mengenai keadaan sungai tersebut. Untuk penjelasan secara lengkap akan kami jelaskan pada presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.